Kebetulan Kang Haji lagi di perjalanan menuju masyarakat penggarap yang mana menggarap di area lokasi Desa Salam Jaya sama Desa Ringkasap untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Dan Kang Haji di sini perjalanannya dengan Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Republik Indonesia ini. Kementerian ATR BPN dan Majelis Ulama Indonesia. Ide MOU itu adalah bagaimana memanfaatkan tanah terlantar untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah wa syukurillah. Hapunten sada acana ka bapak-bapak ibu-ibu anu tos ngantosan simkuring sareng di pihak Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia anu ngadelegasikeun nyaeta kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan sadayana sing dina kaayaan sehat, sehat lahir, sehat batin, salamet dunya wal akhirat. Oke, mudah-mudahan dina hajat urang anu nuju di pedar ieu mudah-mudahan sing enggal dina aya kaberesan. Alhamdulillah urang kasumpingan ku di pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM nyata taya sanes hiji Bapak Kabid lungsur, Bapak Hasbullah kebetulan sama Ibu ya Bu, Ibu sekretaris ya. Kasubditnya yaitu Ibu Haji Ibu Yuniarti, ini analis permasalahan yaitu Bapak Ivan dan Ibu yang ada di sini. Selamat datang. Kami ucapkan Bapak Kabid dan Reng-Rengan, saya selaku yang dituakan oleh masyarakat menghaturkan banyak terima kasih. Semoga Bapak dan Reng-Rengan di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Jawa Barat mudah-mudahan sehat selalu ya Bapak. Amin. Kita doakan ya sehat selalu, sehat lahir, sehat batin, selamat dunia wal akhirat. Amin. Nah mungkin Bapak-bapak sadayana ada hal yang mesti dikunjungi secara langsung kepada masyarakat yang di sini ada satu permasalahan yang menyangkut di tengah-tengah masyarakat. Nah, angin mangga tanya jawab ataupun seperti apa diwaler anu sanya. Nah, itu ulah aya anu ditambah-tambah, ulah aya anu dikurangan. Kahartos. Sareng abdi bade ngadugikeun alhamdulillah acara teh salaresna mah bentrok. Sakedahna abdi teh ayeuna teh rapat, ngiring rapat di Kementerian ATR BPN RI nu aya di Jakarta. Alhamdulillah diwakilan langsung ku beliau nyaeta di Pasekjen Hukum dan HAM MUI Pusat nyaeta Taya Sanes Kiai Haji Dr. Iksan Abdullah ayeuna anu nuju medar perkawis urang di kementerian sareng nyata sareng saha nyata sareng Bapak Dirjen Tilu. Dirjen Tilu teh nyata Dirjen PPH ATR. PPH ATR itu yang mana singkatannya adalah pendaftaran pemetaan hak atas tanah dan ruang. Nah ayeuna nuju dirapatkeun di kementerianana. Mudah-mudahan sadayana hajat urang sing dikobul saengalanya. Alhamdulillah. Mangga panginten kanggo salajengna ku abdi disumanggakeun ka Bapak Kabid atau ke Bapak Ivan atau ke Ibu. Mangga panginten kitu bapak-bapaknya.
tadi upami aya pertarosan dari pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Provinsi Jawa Barat, delegasinya langsung dari Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Republik Indonesia, untuk bisa mempertanyakan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ayeuna. Nah, ku Bapak diwalar dengan jujur, jangan ada yang ditambah dan jangan ada yang dikurang. Kahartos. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu warga Pringkasak dan Salam Jaya, yang saya hormati Bapak Haji Endang Komara, yang saya hormati Bapak Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Ibu Kasubit Pemajuan HAM, dan rekan-rekan dari Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, abdi teh salaresna orang Sunda. Mung teu wantun pami di acara resmi sapertos kieu, pami kedah nyaurkeun ngangge bahasa Sunda bilih lepat. Janten aman nama ngangge bahasa Indonesia panginten Bapak Ibunya salajengna mohon izin. Siap. Memperkenalkan diri dulu Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya Irfan Zailani, analis permasalahan HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Saya kesini bersama rekan-rekan mendampingi Bapak Kabid HAM, Bapak Hasbullah Fudail dan Ibu Kasubit Pemajuan HAM untuk merespon terhadap pengaduan atau pelaporan yang disampaikan oleh Pak Haji Endang yang datang kepada ke kantor kami menyampaikan permasalahan Bapak Ibu semua. Jadi pada acara ini adalah acara yang tepat untuk menyampaikan segala keluhan dan pelaporan Bapak Ibu semua. Nanti akan kami terima, kami identifikasi, kami analisa, dan kami akan merekomendasikan sebagai produk yang akan dikeluarkan oleh Kanwil Kemenkumham untuk menyelesaikan permasalahan Ibu Bapak semua. Untuk selanjutnya barangkali akan ada yang disampaikan langsung oleh Bapak Kabid. Waktu dan tepat Bapak mohon izin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Punten Bapak Ibu sekalian, abdi teh nyaros Sundana satik-satik. Jadi kebetulan dari Bugis, tapi istri orang Garut, jadi orang Sunda hanya sebagian-sebagian gitu. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Irfan, mungkin kami menggunakan bahasa Indonesia, meskipun sebenarnya kita sudah jadi orang Sunda ya Pak Irfan. Terima kasih Pak Haji Endang, suara lebih dikenal mungkin Kang Haji ya. Kalau di YouTubernya, kalau Bapak Ibu lihat beliau ini YouTuber sekarang, jadi apa yang disampaikan itu bisa banyak didengar orang, bisa langsung ditanggapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan tentunya. Beliau sudah melapor dan beliau memang sudah punya kewenangan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal-hal memperjuangkan hak-haknya, kan kira-kira gitu. Termasuk pelaporan beliau itu yang kami lihat itu tentang persoalan hak pengelolaan lahan ya, kira-kira gitu intinya dari Bapak Ibu sekalian. Kami dari Kementerian Hukum HAM perwakilan Kanwil Jawa Barat setelah dapat surat dari pusat dari Dirjen HAM diperintahkan untuk menindaklanjuti atas tentu perjuangan dari Pak Haji Endang ya. Artinya kalau mungkin tidak ada Pak Haji Endang, mungkin kami tidak bisa hadir di sini kan kira-kira gitu. Jadi kita juga harus memberi doa, memberi dukungan, mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan, kekuatan, tentu untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kan kira-kira gitu. Nah, tapi sebagai aparat negara tentu kami tidak bisa hanya mendengar satu pihak, ya kan kira-kira gitu. Semua pihak yang terlibat kami akan mencoba mendengar, menggali, dan nanti akan menghasilkan rekomendasi tentang apa yang terjadi sesungguhnya kan kira-kira gitu. Oleh karena itu tadi Pak Haji bilang nanti mungkin kita akan bicara perwakilan-perwakilan saja
yang mau menyampaikan apa sih yang terjadi selama ini di lokasi ini. Mungkin bisa sedikit cerita sejak kapan sih sejarah lahan itu dikelola dan sebagainya, supaya kami juga ada gambaran kan. Nanti mungkin diwakili aja beberapa orang, silahkan bicara, nanti kita dengar, nanti kita coba rekam Bapak Ibu sekalian. Tapi sesungguhnya sekali lagi bahwa negara itu secara undang-undang harus hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Ketika negara tidak mampu hadir di tengah masyarakat, ya sebenarnya negara itu sudah bubar kan kira-kira gitu. Iya benar. Ya, harusnya bubar negara itu kalau tidak mampu memberi solusi terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, perwakilan negara itu kalau kita bicara ini ya mulai dari sebenarnya paling tingkat rendah ya di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pada level negara kan kira-kira gitu. Nah, sesuai dengan kewenangan masing-masing kita berharap ada solusi yang dihadapi masyarakat. Karena ini adalah ada hak asasi yang dimiliki masyarakat untuk hidup sejahtera di kampungnya sendiri kan. Ketika masyarakat hidup di kampungnya tapi lalu harus terusir, berarti itu terjadi pelanggaran HAM. Karena itu kita hadir tentu ingin mendengar cerita-cerita, nanti kan sudah bukti-buktinya insya Allah sudah sama Kang Aji, sudah saya yakin sudah punya bukti-bukti semua ini. Kami hanya turun ingin memverifikasi, ingin mendapatkan data-data otentik di lapangan. Secara hukum dan sebagainya saya yakin beliau sudah punya data itu. Ya, yang kedua tentu juga kami ingin silaturahmi kan, kalau nggak ada Pak Haji ya saya bilang ini ibu-ibu ini pada aduh sampai kapan ini katanya kita tiba. Saya bilang sudah kita nikmati saja perjalanan. Ya lumayan jauh Bu. Tapi saya dengan Pak Irfan ini insya Allah sudah terbiasa. Cuma ibu-ibu ini yang belum biasa ini kalau kalau saya pernah ke Muara Gembong Bu, dari Bekasi saja itu hampir 4 jam. Jadi di ujung ini. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan niat kami juga tentu bapak-bapak kita bersilaturahmi, mudah-mudahan menyampaikan apa adanya sesungguhnya di sini dan bagaimana kondisi kita hari ini supaya kita bisa bicara, nanti diatur aja Pak Jendan mewakili siapa untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin terjadi. Jadi sekali lagi tadi masuk itu luar biasa, kita masuk dari Subang, mulai dari Kampung Rambutan banyak sekali gitu tadi sempat kesasar malah tadi tadinya. Karena artinya Pak Haji aja sudah biasa kesini masih sempat kesasar gitu. Nah, apalagi kami, tapi bagi kami insya Allah saya kebetulan punten Bapak Ibu juga petani, orang tua saya dan sampai sekarang juga bertani. Jadi salah tentang lihat tanaman-tanaman yang menjadi bagian kehidupan masyarakat di sini kan tentu ada yang bertani, ada yang tanaman-tanamannya kan. Itulah sesungguhnya kehidupan masyarakat. Dan kalau sumber kehidupan itu diambil alih, kira-kira gimana mau hidup? Kira-kira susah. Ya, mau tidak mau. Oleh karena itu kita ingin ada jaminan dan mudah-mudahan apa yang perjuangkan beliau Pak Haji, mudah-mudahan kita semua niatnya untuk membantu masyarakat. Nah, itu niatnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bersilaturahmi salah panjang, bisa kita saling berbagi informasi, termasuk tentu tujuan kita ini akhirnya itu bagaimana hak-hak itu jelas, kan kira-kira gitu Pak ya, bagaimana kepemilikan itu harus jelas. Ini sama dengan saya cerita sama Pak Haji, ini sama dengan kasus di Muara Gembong lah. Cuma kalau di Muara Gembong itu masih bisa kita atur karena yang menguasai atas nama lahan itu masih pemerintah negara. Nah, kalau ini kan bukan, ini saya lihat ada pihak lain yang bukan atas nama negara yang menyatakan bahwa itu punya hak kan kira-kira gitu. Nah, ini yang sedikit mungkin memerlukan waktu perjuangan lah, doa dan sebagainya. Itu mungkin pengantar dari saya Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti kita coba mau dialog silakan Pak Haji ini kita dengarkan perwakilan poin-poin pentingnya saja ya. Nanti di luar ini supaya karena agenda kami masih ada berapa Pak Irfan, masih ada 4 lokasi hari ini. Jadi saya mohon maaf, seharusnya bisa sampai sore kita di sini. Sayang tidak berbuah mangga, tapi tadi saya lihat durian rambutan baru berbunga ya Pak ya.
Kalau berbuah mungkin pasti kita dapat oleh-oleh rambutan itu. Cuma sumber berbunga gitu. Jadi kita lihat mangga berbuah dan sebagainya. Tapi insya Allah saya bilang mudah-mudahan umur kita panjang, perjuangan kita ini untuk Bapak Ibu sekalian bisa ada hasil yang di masa depan. Demikian Mangga Padi ini diatur ininya, kita mendengarkan berbagai perwakilan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah terapu mah air di gebah-gebah wae kitu mah kurang jom-jom lah kasih bener nah kitunya kanggo sadayana punten yang memohon izin ke sadayana kanggo apayuna supados aya kepastian hukum pasihanlah kami ini berupa pernyataan hitam di atas putih lamun aya nu kitu teh urang boga senjata gitu bedanya banyak. Kejadian yang dialami saya, kalau saya kasih berapa? Saya punya garapan ya sekitar 14 ribuan di komik Pak. Maksud di komik dihancurin Pak. Galangnya juga bahkan dihancurin. Diratain Pak. Kalau Bapak tidak melakukan pembayaran seperti Pak. Iya, istilah saya nakal lah. Ya dulu bayar, masuk 2 juta saya nggak pakai. Pernah, cuma kesini saya istilahnya bandel dah gitu. Ya udah, ormik, udah gitu dianiaya apa dipukul, jamret, diancam mau ada golok kan, sini golok padeng, saya bacok gitu, udah dilapor. Alhamdulillah. Terjadi di lahan garapan Bapak di sana atau di Bukan di wilayahnya lain lagi. Tapi disampaikan bahwa tindakan kekerasan itu berhubungan dengan penggarapan lahan. Iya. Karena tidak bayar. Iya, pasti ke situ. Sebelumnya waktu nggak bayar, waktu bayar nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah Pak. Bahkan itu mamang sendiri Pak, bisa begitu Pak. Kaitan keluarga berarti. Keluarga. Hancur Pak, sebau mah. Yang lain-lainnya cuma kesininya mungkin nggak dihancurin, cuma. Sekarang kondisi lahan itu bagaimana? Masih Bapak punya? Masih digarap bagian? Masih digarap? Enggak Pak, ya udah hancur ya. Udah dilepasin? Takut dirampas berarti. Dirampas tehnya. Siapa yang kelola sekarang? Enggak ada yang ngelola Pak. Udah hancur gimana? Udah hancur kan? Udah ditanamin apa juga? Hancurin Pak, golong-golongnya juga. Kalau jadi diratakan? Oh diratakan. Nggak bisa ditanami kan? Nggak bisa. Kalau ada hujan juga ya harus banjir baru kan. Kalau mau disawahnya digalangin lagi. Gitu Pak. Pak Kasim Siap. mendapatkan penganiayaan tersebut, itu Pak Kasim ada upaya hukum tidak? Ada Pak. Langsung lapor Pak ke Kapolres. Tanggal 21 bulan Mei Pak. Saya lapor tahu. Iya, 21. Terus tindak lanjut dari polisi seperti apa? Terakhir kali. Ya kemarin sih ada surat, sudah 2 surat yang datang ke saya ya menceritakan perkembangannya, saksi-saksi udah datang gitu. Cuma saksi berikutnya pasti dipanggil lagi gitu. Itu tahun berapa kejadian Pak? Apa? Kemarin baru tahun Tanggal 21 Mei Pak. 2024. Iya. Ya udah lama sih pengenangannya. Harusnya cepat gitu Pak. Pemukulannya juga di bulan Mei juga enggak? Iya. Oh, Langsung saya langsung itu langsung ya. itu. Tanggal 21 ya Pak. Ya 21. Hari Rebo itu. Bapak punten dipotong tadi kan Siap. disampaikan bahwa penggarap itu ada 500 orangan ya kurang Iya, lebih. iya. Nah, itu tuh setiap orang itu harus bayar per orang atau Iya, per orang. Ya per orang. Per orang Pak. Per luas. Iya per penggarap. Cuma dicicil Pak. Mestinya. Tidak diinikan dengan luas tanahnya, hanya Iya, penggarap aja. iya. Ada luasannya, ada Per hektar gitu. Jadi ada hitungannya gitu ya. Iya, Per hektar. banyak per hektar 2.300.000. Per hektar itu jadi Itu sejak kapan dimulai itu gitu Pak? ya. 2019? 2018. Enggak Pak, tenang saya nyawa Pak. Karena kan semuanya di lockdown, berarti kan tanah itu tidak ada yang menggarap. Nah, masuklah mungkin seperti itu ya Pak Iya. ya. mereka sekelompok orang yang mengaku daripada PT Agrawisesa itu datang ke lokasi itu membawa apa saja, membawa
senjata tajam kah atau apakah? Selalu Ya membawa tidak? biasanya pakai bawa senjata tajam, golok Itu mereka semua punya garapan tidak? nggak punya pak, nggak punya. Bahkan begini pak, yang lucunya ya, jadi sama si penggarap nggak boleh nanam, dia boleh nanam pak. Iya. Artinya lahan-lahan yang pernah ada bermasalah seperti itu diambil alih oleh Iya, bahkan ada yang dijual, Pak. Ada yang disewain. disewakan lah, dan itu warga di sini juga yang sewa lagi. Iya. Artinya kan semua sekarang tahu kan bahwa itu lahan negara kan? Iya. Masyarakat kan gitu ya, artinya Iya. sudah satu ini Pak ya, Iya. bahwa itu lahan yang hari ini yang Bapak kuasai, yang garap itu adalah lahan negara kan? Iya, tahu. Bawahnya ya, supaya tahu masalahnya. Iya. Kenapa digarap? Karena tadi tidak dimanfaatkan. Iya. Lahan tidur Pak itu mah. Seperti hutan dulu Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kami, kalaupun suatu saat negara kira-kira ini apa permintaan Bapak? Ke negara. Ya, pertanyaan saya, kalau hanya permohonan digarap apa? Ya, kan kira-kira supaya aman gitu. Ya, artinya ini kan jangka pendek, ada jangka panjang. Iya. Kalau jangka pendek, Bapak mau dilindungi bahwa kami merasa aman untuk tetap menggarap lahan itu, ya kan? Kalau memang ke depan Pak Jendan bisa memberdayakan bahwa itu bisa dihak milik, kenapa tidak? Iya, betul. Nah, kalau sekarang ini, Kalau bisa begitu, Pak. ya itu Iya. tangga Iya. panjangnya. Tapi hari ini bagaimana bahwa kita masyarakat masih mau hidup dari situ kan? Iya. Itu jangan lagi ada ancaman-ancaman kan gitu. Itu yang jangka pendek sekarang Bapak. Kebetulan sekarang kan beliau seharusnya saya hadir rapat di Kementerian ATR. Ada surat undangannya juga. Karena berbarengan bentrok dengan dari Kementerian Hukum dan HAM ini, jadi saya mengurus di sini. Kebetulan Abah Iksan di sana di Kementerian Hukum, di Kementerian ATR BPN. Hari ini juga, alhamdulillah gitu. Jadi rapatnya ya tadi dengan Kementerian ATR dengan Dirjen ya, Dirjen 3 PPH ATR yang mengatur pendaftaran pemetaan hak atas tanah, ruang dan bidang. Gitu. Makanya doakan selalu. Amin. Mudah-mudahan Kita berjuang kita untuk masyarakat, mendapatkan tanah itu, untuk umat mudah-mudahan. kan. Seperti itu. Cukup, makasih penyampaiannya atau mau ditambah? Begini Pak, ada tambahan. Jadi masyarakat itu Pak kedepannya gitu, istilahnya pas nanam sekarang nih Pak, supaya aman Pak gitu. Jadi si pelang-pelang itu sebenarnya harus dicabut gitu Pak. Sebenarnya kan pokoknya masyarakat aman. Iya, Bukan hanya teknis Pak. Iya, siap. Tapi masyarakat tidak terganggu tetap seperti dulu kan? Iya. Itu aja sih. Sambil beliau memperjuangkan tentang hak tadi. Kan kira-kira gitu Pak ya. Saya menggarap lahan itu kan udah lama. Maksudnya kalau dulu gitu kan, saya itu berjuang tuh kan pakai uang Pak. Maksudnya saya kan nguli-ngulikeun gitu maksudnya teh. Jadi enak aja gitu. Sekarang itu PT minta sewanya aja gitu kan. Itu perlu, kalau nyawa itu kan ada modalnya Pak. Kadang-kadang kita kan tidak panen, sewa mah harus terus aja masuk gitu. Pas kemarin saya nggak bayar sewa tuh, saya kan diberhentikan, nggak boleh nanem gitu maksudnya. Dan saya mau nyewa kan nggak ada uang gitu. Pas saya mah ngelawan aja, saya nyewa itu aja, nanam aja deh, itu mah hak saya gitu maksudnya. Cek saya teh enak aja sekonyong-konyong itu PT, cek saya teh belinya kasaha gitu, cek bahasa Sunda namanya. Sedangkan kan ribuan hektar itu Pak, duitnya dari mana gitunya. Dan tadinya mah nggak ada sewa-sewa begitu, aman-aman saja kita itu ngegarap. Sekarang udah bayar, langsung bayar aja. Kan kalau gitu mah ada informasi dulu, seharusnya kita dikumpulin. Pas itu satu kali saja tuh saya sama teman-teman suruh hadir di desa dulu ya, sekali tuh dulu ya, itu menyampaikan suruh nyewa itu Pak yang 1 hektar.
tadinya mah lebih dari 2.300.000 Pak. Wisesa itu pernah sosialisasi di desa, sosialisasi dan di desa itu ya. Ya tapi enggak ya ada begitu, maksudnya kan saya nggak tahu mau ada PT itu, saya nggak tahu, cuman saya mah disuruh di desa lah. Iya, suruh ke desa aja gitu Pak, sekali aja. Desa ada yang menghadiri acara itu? Nggak ada Pak, ya mungkin kepala desanya mungkin ada, tapi kan bukan di ruangan situ Pak. Tidak menghadiri pas acara. Iya. Mohon maaf, itu kan sekelompok orang itu wakil-wakil kan? Iya mungkin ada kan, kalau saya mah kan lain, maksudnya kan kalau saya mah desanya desa Karanghegar Pak, kalau itu mah desanya kan desa Salam gitu tempatnya gitu kan, saya nggak tahu itu wakil apa itu RT kan saya nggak tahu gitu, taunya yang di depan-depan itu yang duduk di arah depan teh itu atau yang agra itu, iya gitu. Cok saya teh mama, Kabu kan kalau di itu di Hutan berapa itu? enggak kurang lebih itu tuh 4 tahun atau 5 tahun. Iya gitu. Kita pakai masker semua sih, Pak. Iya. Soalnya pas itu katanya Bu, kalau di Perum juga nyewanya mahal gitu kata dianya itu yang depan-depan itu. Pak, kalau di Perum mah nyewanya kalau 1 hektar 100 juta juga kata saya. Itu kan airnya irigasi, kalau di sini gimana kalau ada air baru nyawa kalau panen gitu kata saya kan sampai 2.300.000 itu dapat nawar-nawar Pak. Selain Ibu pada acara itu ada nggak yang hadir di sini? Ada Pak Ujang hadir, iya Pak Guru hadir, iya kan Pak Guru mah kebetulan kan deket sama desanya dia. Satu desa. Nah barangkali Pak Guru tahu apakah ada perangkat desa yang ikut hadir di saat itu Pak? Waktu itu PTRW saya hanya izin tempat saja. Memanfaatkan ruangan di desa tersebut. Aparat desa tidak ikut hadir Pak? Tidak ikut hadir. Entah apa, kurang tahu. Artinya tidak artinya dia tidak bicara mewakili desa di situ. Tidak ada ya, hanya ruang aja ya. Iya. Saya masih ada gelap-gelapan gitu Pak. Setelah ada sosialisasi tersebut kan yang tadi Ibu bilang aparat desa tidak ada. Nah selanjutnya setelah tahu ada sosialisasi tersebut, tindakan apa yang diambil sama aparat desa? Enggak ada kalau aparat desa mah, kalau yang nagih mah sebelum mulai tanam Ibu harus bayar gitu. Ya kan harusnya mah kan aparat desa pun tahu kan ya. Itu kan permasalahan bukan permasalahan kecil ya Bu ya. Apalagi ada sosialisasi. Kenapa kok aparat desa tidak dilibatkan? Ya makanya ya makanya kan itu udah jelas terlihat. Sudah jelas terlihat Nanti bahwa masuk ada ke sesuatu rekomendasikannya. gitu loh. Ada yang di situ menjelaskan ini pernah ada ya? Oh tidak ada. Sampai sekarang ya Bu. Enggak ada. Hanya menggunakan orang-orang aja. Orang-orang aja yang penagihan yang preman-preman itu Bu. Ketika PT itu mengklaim bahwa itu sekarang menjadi tanahnya dia, itu memperlihatkan bukti-bukti nggak? Enggak ada, enggak tahu. Enggak dilihatkan. Pakai patok aja ya. Iya langsung dipatok-patok aja. Yang dipatok-patok aja pakai besi itu Bu. Iya. Tanpa ada memperlihatkan ini bukti jual beli kami gitu seperti itu. Enggak ada, cuman dia mah katanya cuman bayar pajaknya. Enak aja Ibu katanya, unjuk-unjuk ini. Enak aja Ibu udah berapa tahun Ibu katanya. Itu nyawa. Hasilnya kan buat Ibu gitu unjuk-unjuk. Ya saya yang nyawa masa hasilnya buat orang. Modalnya ke modal saya Bapak, cetek gitu. Iya, kan kalau panen, kalau nggak panen mah tuh modalnya nggak kebalikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kabit. Di sini masyarakat menggarap di awal dari tahun 1997, ada yang 1998. Dan mereka menggarap dari dulu tidak ada gangguan. Menggarapnya juga waktu dulu itu zaman pohon karet masih ada ya? Haji ya? Pohon karet masih ada, terus pakai asep Bu. Jadi naon namanya sami sareng rumah. Nah, pada waktu tahun 1998 99 waktu itu sudah tidak produktif PTPN 8. Nah, akhirnya melalui daripada pegawai PTPN yaitu mandornya ada bahasa lisan, silahkan garap saja manfaatkan oleh masyarakat. Betul nggak? Nanti lama juga lama negara akan melihat dan akan memberikan hak untuk masyarakat. Nah, lama masyarakat menggarap ya. Dan di sini masyarakat sebetulnya pengen kepastian hukum dari dulu Bu.
minimal masyarakat itu bisa membayar pajak NJOP-nya, didaftarkanlah oleh pemerintahan desa, betul? Cuman di sini tidak ada respon dari pemerintahan setempat. Nah, bahkan pada awal tahun 2017, karena pernah saya lihat SHGB itu terbitnya tahun 2017 dengan berdiri di 6 desa ya. 1 desa Salam Jaya, kedua desa Pringkasap, ketiga desa Cihambulu, keempat desa Kedawung, kelima desa Karangmukti, keenam adalah desa Cibendei. Yang mana penguasaan lahan itu kurang lebih dari 6 desa itu 15 nomor SHGB 14 juta meter persegi lebih penguasaan lahan SHGB itu. Akhirnya dari kisaran tahun 2018-2019 masyarakat dipanggil kantor desa pada waktu itu ya, hanya sebatas mensosialisasikan bahwa itu adalah lahan PT milik PT Agrowisata Widya Tama, tanpa ada sosialisasi dulu kepada masyarakat akan pengajuan SHGB-nya kepada negara, betul tidak? Bapak-bapak di sini mungkin tidak menyetujui ataupun tidak menandatangani persetujuan dan tidak pernah melakukan pengukuran. Jadi masyarakat di sini tidak melihat adanya pengukuran. Yang saya tahu sistem daripada tata ruang itu, Pak Kabid mohon izin, pengukurannya itu ketika 100 di atas 20 hektar itu menggunakan satelit. Nah, di dalam satelit itu apalagi nomor 31 SHGB nomor 31 yang ada di Desa Salam Jaya yang luasnya 2.200.000 sekian meter persegi itu harus pakai satelit. Dan ketika pengukuran satelit itu ada petak-petak sawah dalam artian itu akan nolak pengukuran itu tanpa ada dilampiri daripada persetujuan masyarakat yang menggarap di situ. Kalau ganti ruginya harus jelas, betul kan? Kalau ganti untungnya harus jelas, gitu. Intinya ketika masyarakat diintimidasi di sini oleh sekelompok orang, bahkan ada beberapa kelompok yang mengaku dari PT tersebut adalah perangkat-perangkat desa, betul nggak? Ada kan ya? Nah, jadi seperti itu. Dan di sini masyarakat tidak ada yang melindungi dari pemerintahan setempat, hanya sebatas pembiaran, cek kasarna mempencarang. Ya. Contoh kemarin musim tanamnya belum, sewaannya sudah dibintang, hasil panennya tidak ada, tetap membayar. Yang tidak bayar lagi nerator juga itu diberhentikan oleh 4 orang, 6 orang, ada videonya di saya. Bahkan bawa golok banyak. Ini kakek ini kebetulan dia rumahnya di lokasi itu, Pak Habib. Punya garapan sekaligus rumah tempat tinggal, tempat tidur kakek-kakek ini disuruh dibongkar, diusir. Jadi di mana hati nurani? Dalam arti hati nurani pemerintahan setempat di sini tidak ada. Ya mungkin saya mewakili karena masyarakat di sini secara hukumnya memberikan kuasa kepada saya. Dan alhamdulillah saya sendiri dapat surat tugas dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat mengenai masalah pemberdayaan tanah untuk kemaslahatan umat. Sekali lagi saya sebagai perwakilan daripada masyarakat kepada khususnya Bapak Kabid dan rekan-rekan yang ada di sini, juga semuanya yang ada di Kanwil Provinsi Jawa Barat, untuk bisa melihat daripada keluh kesah penderitaan daripada masyarakat di sini, dan mohon sekali untuk perlindungan hukum, betul tidak?
Karena yang namanya penganiayaan sudah terjadi, pengancaman apalagi. Pak Ahmad diancam mau dibunuh, betul tidak? Pak Taslim pernah mendapatkan ancaman ya? Ya, sampai saya sendiri Pak sering menjatuhkan air mata saya untuk penderitaan masyarakat di sini. Makanya alhamdulillah saya kuat untuk melangkah demi masyarakat di sini. Walaupun mereka berupaya untuk memecah belah masyarakat agar tidak percaya ke saya. Dan saya buktikan, Pak, saya buktikan perjalanan saya ke atas untuk membawa penderitaan masyarakat ke atas, ke sana. Jadi seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf ke Pak Kabid dan mohon untuk perlindungan hukum selanjutnya. Ini seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sudah ngomong bicara nurani, saya paling gampang juga tersentuh sebenarnya. Meskipun memang tantangannya berat, tapi yakin saya apa yang diperjuangkan Pak Haji, insya Allah mudah-mudahan akan diijabah oleh Allah ya. Amin ya Allah ya. Ini untuk kita semua tentu, tapi sekali lagi kami sebagai aparat negara tentu juga harus bekerja dengan sesuai aturan. Gitu, bahwa saya kalau ini tentang nurani, tentang ini rasanya apa ya? Saya ada di sama dengan bapak lah, kira-kira gitulah. Nah saya juga petani, orang tua saya, keluarga besar saya, ketika seperti ini mau tidak mau, apalagi ada yang beberapa yang diancam, yang di ini, dan ini memang berat karena saya melihat antar keluarga besar ini yang diadu domba kan kira-kira gitu ya. Itu yang agak memang akan gitu. Tapi insya Allah dari sini saya tadi sudah bilang sama Pak Haji, saya mau ke kelurahan dulu, ya ke desa. Nanti siapapun dari situ mungkin mau ke kantor PT itu, nah, supaya saya juga dapat bahan kan kira-kira gitu, supaya kita lebih jernih melihatnya. Tapi yakinlah, artinya ini Pak Haji sudah bicara nurani, bapak-bapak ada di sini, masa iya sih mau bohong kan kira-kira gitu ya, masa iya sih. Nah, tinggal kita mau mungkin mendengar dari sisi aparat negara itu gimana sih kok bisa seperti itu. Itu aja sih yang kita mau tahu juga. Kalau dia menjalankan tidak sesuai dengan aturan yang ada, berarti dia menyalahgunakan wewenang dia kan kira-kira gitu. Mereka yang harusnya melindungi warganya dari hal-hal yang merugikan kan kira-kira gitu. Itu saja mungkin Pak Haji. والدي ولجميع والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب جميع ما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.